Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan membahas anti jeglek dengan soft starter ya. Kalau kita cari di Google ataupun di YouTube searchingnya, mesin pencari Google atau YouTube, kita ketik anti jeglek, akan banyak sekali ya. Ini banyak sekali tema-tema yang menjelaskan tentang anti jeglek. Ada yang menggunakan kapasitor dan resistor, ada untuk mengurangi arusnya, ada juga yang menggunakan trafo. Di lain kesempatan akan saya coba kupas rahasianya, karena kebanyakan konten yang ada tidak menjelaskan kenapa tidak jeglek pada MCB-nya saat dibebani peralatan yang melebihi kapasitas MCB. Nah, tema kali ini saya akan kupas anti jeglek dengan soft starter, karena ini sudah standar dan dipakai di dunia industri. Agar lebih lengkapnya pemahamannya, jangan di skip-skip ya. Kita lanjutkan ya. Kelebihan soft starter ya. Saat motor 3 pas dijalankan secara langsung atau direct ya, direct online DOL, akan terjadi masalah pada power supply listrik dan juga beban dari motor, misal gearboxnya, karena adanya hentakan yang kuat akibat arus starting yang tinggi dan torsi yang tinggi. Arus starting bisa 3-5 kali arus nominalnya, bahkan ada yang sampai 7 kali arus nominal. Nah, kegunaan utama dari soft starter adalah untuk mengurangi torsi dan mengurangi arus saat starting awal saat menjalankan motor. Kelebihan yang lain yaitu smooth starting dan smooth stopping. Jadi saat starting awal dia begitu smooth ya, halus, dan pada saat stop menghentikan putaran juga akan halus, tidak ada hentakannya. Itu kelebihan soft starter. Sekarang aplikasi soft starter itu banyak dipakai di conveyor ya, roller conveyor, di kompresor, fan ya, dan di pompa, hydraulic pump, agitator ya, di industri-industri ini, dan circular saw atau band saw, jadi di pabrik-pabrik banyak dipakai. Nah, sekarang kalau kita lihat karakteristik dari motor dan putaran ya, untuk penggunaan soft starter, direct online, dan ya, ini karakteristiknya seperti ini. Ini kita lihat untuk garis vertikal ini menunjukkan besarnya arus ya, arus. Kemudian yang horizontal menunjukkan putaran motor. Di sini ada putaran nominal di titik sini, kemudian di sini ada arus nominal. Jadi bisa dilihat di sini dalam kondisi normal ya, arus nominalnya sebesar ini, terus ya sampai terjadi putaran normalnya di sini. Ya. Kemudian kalau tidak menggunakan soft starter, katakan langsung ya, startingnya langsung, tidak menggunakan alat bantu misalkan start delta atau yang lainnya, arus yang ada di sini besar sekali. Bisa dilihat di sini berapa kali dari arus nominal ya, seperti yang tadi dijelaskan, bisa sampai 5-7 kali. Ini tinggi sekali ya, untuk arus startingnya ya, baru turun di putaran tertentu. Kalau menggunakan soft starter, arusnya sudah dikurangi sampai sekian kali ya, sehingga turun sampai ke titik ini ya, seperti ini. Ini karakteristiknya sampai menuju ke putaran nominalnya. Sekarang kalau kita lihat torsinya ya, torsi dari motor itu, torsi di putaran nominal, ini torsi nominalnya di daerah sini, karakteristiknya 1 dan 2. Ini torsi untuk soft starter, ini torsi beban. Ada 2 jenis ini, contohnya adalah pompa. Kemudian torsi kalau tidak menggunakan alat bantu, misalkan soft starter ya, langsung seperti ini, torsinya tinggi sekali ya, seperti ini. Baru ke putaran nominalnya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, kenapa MCB-nya itu tidak jeglek kalau menggunakan soft starter. Katakanlah di sini MCB-nya dengan kapasitas 6 ampere. Peralatan yang digunakan
Katakanlah di sini sebagai contoh 2 ampere. Ya, dalam kondisi normal, setelah berputar normal, besarnya arus adalah 2 ampere. Kalau kita gunakan stop starter, ya di posisi awal nilainya katakanlah 2 kalinya, sekitar 4 ampere ya, kurang lebih 4 ampere. Jadi masih di bawah ring MCB-nya. Tapi kalau seandainya tidak menggunakan stop starter, pada saat starting awal, ini MC arusnya katakanlah di sini sampai bisa mencapai 8 ampere ya, 4 atau 5 kali atau lebih mungkin ya, sehingga MCB-nya akan trip. Jadi dengan adanya stop starter, arus startingnya akan turun sehingga tidak membuat MCB trip, atau sesuai dengan judul tadi, tidak jeglek ya, anti jeglek. MCB-nya tidak jeglek dengan adanya stop starter ya, karena arusnya turun pada saat stop start, pada saat starting awalnya ya. Seperti ini gambarannya. Nah, sekarang kita kembali ke karakteristik stop starter. Kita masuk ke peralatan stop starternya. Stop starter itu ini sebagai contoh untuk motor 3 pas ya. Di sini ada komponen semikonduktor yang jumlahnya 2 set di sini. Untuk line 1 dan line 3, line 2 tidak dilengkapi dengan itu. Nah, cukup 2, yaitu komponen SCR. Kemudian di sini ada bypassnya. Ya, jadi di stop starter itu ada fungsi bypass juga. Jadi kalau katakanlah sudah berputar normal, startingnya pertama kali menggunakan ini lewat sini, lewat SCR ini, setelah steady, setelah nominalnya tercapai, dia akan bypass ya. Ini gunanya untuk supaya komponen semikonduktor ini, komponen elektroniknya ini tidak cepat panas ya. Jadi sudah bisa langsung direct di sini bypass ya, setelah putarannya normal, torsinya juga normal, tidak lewat sini, langsung bypass. Nah, sekarang wiringnya, di sini wiring dari stop starter untuk 3 pas ya. Di sini ada line 1, 2 dan 3, tegangannya 380 ya, 3 pas ya. Kemudian di sini untuk jalur earthingnya atau groundingnya, jalur groundingnya. Di sini MCB ya sebagai pengaman ya, MCB. Kemudian di sini stop starternya, ini adalah motornya, ini terminal motornya. Ya, ini dirangkai delta ya, delta. Kalau ini dirangkai star. Kalau dirangkai star tentu aja ada jalur netralnya, bisa digunakan di sini netralnya. Ya, ini. Untuk rangkaian yang lain, ya, kalau tadi MCB dan langsung stop starter, di sini dilengkapi kontaktor, ya. Karena ada keperluan tertentu, bisa juga ditambahkan kontaktor, ya, seperti ini. Jadi MCB, kemudian kontaktor, baru stop starter. Yang lain yang sama, ini terminal motornya untuk hubungan delta, yang ini terminal motor untuk hubungan bintang. Ya, seperti ini. Ya, demikian rekan-rekan sekalian, ya, gambaran dari anti jeglek dengan stop starter. Ya, semoga uraian singkat ini bisa berguna, menambah wawasan. Ya, lain kali kita akan bahas anti jeglek dengan trafo, ada juga dengan kapasitor dan resistor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.